Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulur, para sahabat telah mensupport perkembangan channel saya. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah fenomena ya. Sebuah hal yang saat ini sedang viral, yaitu ada sebuah rumah yang berhantu, para sahabatku. Jadi akhir-akhir ini itu dunia maya itu dihebohkan ya dengan adanya sebuah kisah di mana ada sebuah rumah yang berhantu. Mungkin para gaib pada zaman now itu sudah mulai berinteraksi secara langsung dengan manusia. Ya, memang gaib zaman now memang aneh juga ya, tapi memang ini adalah sebuah hal yang nyata. Bahkan siang hari bolong itu ada semacam interaksi dengan bangsa gaib. Jadi bangsa gaib ini ingin menunjukkan eksistensinya ya, mungkin kepada manusia. Jadi kisahnya itu tentang misteri rumah berhantu ya. Rumah yang memang acap kali mendapatkan gangguan dari bangsa gaib itu adalah rumah dari Ibu Jujun atau Mak Jujun yang beralamat di Kampung Citengkor, RT 03 RW 10, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Menurut penjelasan dari Kepala Desa Sukabakti, yaitu Bapak Tatang, beliau menjelaskan bahwa pada awal mulanya kejadian aneh itu dimulai pada tanggal 13 Juni tahun 2020 dan berlangsung terus-menerus sampai dengan saat sekarang. Pada saat itu ada anak dari Ibu Jujun yang bernama Rohmat yang kebetulan datang dari daerah Lampung ya. Kebetulan datang dari daerah Lampung mengunjungi kediaman ibunya dan mengadakan acara syukuran. Jadi pada saat itu mengadakan acara syukuran, tawasulan, tahlilan itu pada sekitar tanggal 13 Juni tahun 2020 sekitar jam 5 sore. Jadi pada saat itu di acara syukuran. Namun pada malam harinya, yaitu Ibu Jujun ketika sedang memasak di dapur, tiba-tiba ada yang melempar benda dari atas gitu. Jadi entah itu benda batu ataupun mungkin apa. Ada yang melempar benda dari atas sehingga mengenai kepalanya, tapi tidak terjadi cedera apapun. Kemudian hal yang aneh dan gaib tersebut itu berlangsung setiap hari. Besoknya berulang-ulang ada semacam interaksi dengan bangsa gaib. Benda-benda bergerak dengan sendirinya, benda jatuh, kemudian hal-hal yang lain. Awalnya itu Ibu Jujun itu enggan untuk bercerita kepada orang lain karena memang dikhawatirkan orang lain itu akan takut gitu kan ya, atau mungkin akan menjadi viral. Namun setelah hal-hal yang aneh dan gaib ini berlangsung terus-menerus selama 2 minggu, akhirnya Ibu Jujun ini memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada tetangganya. Kemudian berduyun-duyun para tetangganya pun berdatangan ingin melihat langsung ke rumah Ibu Jujun ini. Bahkan yang lebih aneh, para sedulur, yang lebih anehnya itu bangsa gaib kesiangan ya. Jadi bangsa gaib itu muncul sekitar jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Banyak para tetangganya yang berdatangan ke rumah Ibu Jujun itu menyaksikan hal-hal yang aneh seperti benda bergerak sendiri itu berkisar sekitar jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Jadi apakah mungkin bangsa gaib yang ini kesiangan atau gimana? Atau mungkin zaman gaib zaman now ini, para goib zaman now ini sudah menunjukkan eksistensinya ya. Jadi sudah bisa langsung berinteraksi dengan manusia. Keberadaan bangsa gaib ini benar-benar mengganggu keluarga Ibu Jujun. Jadi pada saat itu Ibu Jujun sempat sedang memasak. Jadi ketika hendak memasak, tiba-tiba ada yang menyiram air. Tiba-tiba ada yang memadamkan api dari kompornya ini. Tidak sampai cukup hal demikian, bahkan terkadang juga ketika sudah masak dan makanannya sudah selesai, siap saji, tiba-tiba diacak-acak oleh bangsa gaib ini. Seperti apa ya? Seperti kucing atau apa. Makanan yang mau dimakan tiba-tiba diacak, tumpah, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar sangat meresahkan Ibu Jujun dan keluarga. Berawal dari bulan Juni ya, tanggal 13 Juni, ketika sang anak yaitu Bapak Saudara Rohmat mengadakan syukuran di rumah orang tuanya Ibu Jujun. Mungkin pada saat itu, kalau saya memprediksi, mungkin pada saat itu terjadi semacam interaksi yang memang mengganggu keberadaan bangsa gaib yang ada di sekitar sana, yaitu bangsa jin. Jadi kemungkinan ada sesuatu yang memang membuat bangsa jin ini terganggu, sehingga mereka itu
melakukan interaksi dengan manusia. Entah itu mungkin barangkali pada saat itu ketika sedang acara syukuran, tiba-tiba menyiramkan air panas yang memang notabene-nya itu ke sembarang tempat dan membuat interaksi dengan bangsa gaib dan membuat bangsa gaib tersebut tidak nyaman sehingga bangsa gaib itu mengganggu keberadaan pemilik rumah yang memang kita nggak tahu. Yang jelas mulai dari sekitar tanggal 13 Juni itu maka terus-menerus terjadi interaksi hal-hal yang aneh di rumah Ibu Jujun. Ada kemungkinan keberadaan manusia yang memang akhirnya mengganggu interaksi dengan bangsa gaib. Jadi bisa jadi seperti itu para sahabatku. Jadi kalau kita di rumah mungkin barangkali kita mau memasak air dan sebagainya, hendaklah kalau air panas itu janganlah kita buang asal ya, buang asal sembarangan, karena memang dikhawatirkan ada bangsa gaib, bangsa jin yang mendiami selokan misalkan atau tempat tersebut yang tersiram oleh air panas kita secara tidak sengaja sehingga membuat mereka tidak nyaman, dan memang itu yang membuat interaksi mereka dengan manusia. Itu adalah bangsa jin, itu prediksi saya. Kemudian memang jam 2 sampai dengan jam 4. Jam 2 sampai dengan jam 4 itu menunjukkan eksistensinya. Ini adalah semacam seolah-olah bangsa gaib ini ingin menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu ada. Nah, nanti bangsa jin ini yang memang akhirnya itu akan mencoba untuk menggoda manusia. Mencoba untuk menunjukkan bahwa dia itu ada. Mereka itu ingin ditakuti manusia. Sebenarnya kita nggak perlu takut kepada bangsa jin atau gaib tersebut. Cuman sengaja dia menunjukkan eksistensinya. Ini memang bangsa gaib ini memang pekerjaannya memang begitu untuk melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya para sahabatku, para sedulurku, selayaknya yang patut kita takuti yaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bangsa jin. Kalau bangsa jin kita harus melawannya. Kalau mereka tidak mengganggu maka kita biarkan, tapi kalau sudah mengganggu ya sebaiknya kita harus melawannya. Janganlah kita menuruti apa kata mereka. Mereka itu mencoba untuk menghasut, menggoda manusia dengan memberikan semacam persyaratan atau menakut-nakuti manusia. Tujuannya itu adalah untuk melemahkan keimanan, untuk menciptakan sebuah suasana di mana bangsa jin, bangsa gaib itu menginginkan lebih ditakuti oleh manusia daripada manusia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang tujuan dari bangsa mereka. Oke, berikutnya kemudian Ibu Jujun itu memiliki seorang cucu ya, seorang cucu yang bernama Hendra. Jadi cucunya ini berusia sekitar 10 tahun. Jadi cucunya ini memang karena pada anak usia 10 tahun itu mungkin kondisinya itu masih sangat peka dan memang belum terlalu banyak dosa sehingga anak ini yang bernama Hendra ini konon bisa melihat keberadaan bangsa atau makhluk astral ini. Jadi konon menurut cerita sang cucu yang bernama Hendra ini, di rumah tersebut itu ada semacam penampakan seperti pocong, kemudian ada juga penampakan seperti bergola atau orang yang berkulit hitam atau bangsa gaib yang berkulit hitam legam. Kemudian yang ketiga ada lagi penampakan berupa bangsa gaib yang berwarna merah semua. Itu konon menurut cerita dari Hendra sang cucu dari Ibu Jujun ini. Para sahabatku, kalau saya memprediksi, itu kalau yang namanya bangsa gaib itu bisa berubah-ubah ya. Jadi dia itu bisa berubah bentuknya menjadi apapun yang dia inginkan. Dia bisa berubah menjadi pocong, dia bisa berubah menjadi apapun. Tujuannya itu adalah untuk menakut-nakuti dan untuk melemahkan keimanan manusia. Namun, saya memprediksi pada hal ini memang ketika bangsa gaib yang bisa berinteraksi atau bisa secara langsung menunjukkan gerak-geriknya itu adalah mereka-mereka yang memiliki energi yang sangat tinggi atau bisa dikatakan bangsa gaib yang memang sudah senior. Jadi kalau gaib yang junior itu dia tidak bisa menunjukkan eksistensinya apalagi untuk memasuki dimensi manusia. Tetapi bangsa-bangsa gaib yang memang memiliki energi yang besar itu bisa menunjukkan eksistensinya seperti menggerakkan benda, seperti suara, seperti ada semacam kelebatan, seperti orbs dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari bangsa gaib dan jin yang memiliki energi yang cukup tinggi. Seperti yang dilihat oleh cucu Ibu Jujun ini, yaitu seorang anak yang bernama Hendra ini, ada tiga bangsa gaib yang terlihat oleh dia. Yang pertama adalah pocong. Pocong itu bisa jadi memang bangsa gaib atau jin yang memang mengilustrasikan, karena sebelahnya itu ada sebuah makam ya, makbaroh, sebuah makam. Barangkali bangsa gaib ini ingin mewujudkan bahwa ini adalah keberadaan dari makam tersebut, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian yang kedua adalah bergola atau hitam, seperti bangsa
berkulit hitam legam ya, gaib yang berkulit hitam legam ini energinya juga negatif. Ia adalah untuk mengganggu manusia. Kemudian yang ketiga itu gaib yang berwarna merah. Gaib yang berwarna merah, kalau kita merujuk pada sebuah keilmuan yang bernama aura, aura merah itu ada aura yang memang sangat tidak baik. Bangsa jin-jin yang memiliki semacam dendam itu biasanya dia memunculkan aura warna merah. Aura warna merah itu adalah aura tentang hal-hal bentuk dendam, kemudian marah, itu auranya itu berwarna merah. Jadi merah di sini itu adalah aura dari bangsa jin, bangsa gaib ini yang memang ingin mengganggu manusia. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa saya prediksi. Kemudian masih menurut penuturan Bapak Tatang selaku kepala desa setempat, yaitu pihak kepala desa beserta aparat desa, perangkat desa, bahkan Kapolsek dan anggotanya yaitu dari polsek setempat itu turun langsung ke tempat, yaitu ke rumah Ibu Jujun untuk memeriksa, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ada hal yang menarik para sahabatku, ketika sang kepala desa Bapak Tatang ini bersama Kapolsek, bersama perangkat desa dan anggota polsek setempat itu mendatangi kediaman Ibu Jujun, rumah Jujun yang memang dikatakan mendapatkan gangguan dari bangsa gaib ini. Kemudian di situ itu sang kepala desa melihat ada sebuah meja ya, meja terbuat dari kayu. Pak Tatang selaku kepala desa itu bertanya kepada tuan rumahnya bahwa kenapa kok itu mejanya kok ditaliin ya? Karena memang ditaliin kepada sebuah tempat. Menurut penuturan sang pemilik rumah bahwa jika meja ini tidak ditaliin, maka meja ini sering berjatuh dengan sendirinya, sering ada yang ngebanting, ada yang ngedorong dan sebagainya. Maka didorong oleh rasa penasaran, kemudian berkata kepada sang pemilik rumah bahwa ya sudah sekarang dilepas aja gitu, dilepas aja. Kita mau tahu nih interaksi bangsa gaib dengan manusia itu sejauh mana. Kita mau tahu benar nggak sih ada bangsa gaib yang memang bisa menggerakkan benda-benda dan sebagainya. Begitu menurut penuturan sang kepala desa. Dan tiba-tiba keanehan pun terjadi setelah tali itu dilepas dari ikatannya. Baru juga 3 langkah mereka bersama-sama dengan mata kepala sendiri melihat meja yang memang terbuat dari kayu yang terlihat cukup kokoh ini tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Padahal konon posisi meja itu pada saat itu ada di dalam rumah, tidak ada angin atau tidak ada hujan. Tiba-tiba meja tersebut terjatuh dengan sendirinya. Ini adalah interaksi dari bangsa gaib yang ingin menunjukkan eksistensinya kepada manusia. Energinya memang besar sehingga bisa mampu menggerakkan benda-benda. Dan memang sengaja mereka menunjukkan eksistensinya bahwa mereka ada. Tujuan mereka itu cuma satu, sebenarnya ingin ditakuti oleh manusia. Yang ini yang memang harus kita garis bawahi. Kita tidak perlu dan tidak layak takut kepada bangsa jin, bangsa setan, gaib, perkayangan. Kalau kata Kang Ujang Bustomi itu setan belek dan lain sebagainya. Kita nggak perlu takut kepada mereka. Karena kalau kita semakin takut, maka mereka akan semakin menunjukkan eksistensinya, semakin mereka menggoda manusia. Mereka nggak akan pergi, justru mereka akan semakin menggoda manusia. Jadi hal keanehan tersebut itu disaksikan sendiri oleh Bapak Kapolsek, kepala desa setempat, perangkat desa, dan jajaran kepolisian yang ada. Terjadi semacam interaksi gaib itu memang benar nyata, dan itu disaksikan sendiri oleh para pihak aparatur pemerintahan. Konon, meja yang terbuat dari kayu ini sering juga dijadikan sebagai mainan oleh bangsa gaib. Jadi bangsa gaib yang di rumah tersebut itu tiba-tiba sering menjatuhkan meja tersebut, kemudian sering menggesernya, sering menjatuhkan dan sebagainya. Walaupun meja tersebut akhirnya dipindahkan di samping, pindah di depan, tapi tetap saja interaksi dengan bangsa gaib mungkin seolah-olah main-main dengan meja tersebut gitu. Jadi memang ini adalah benar-benar aneh juga. Jadi aneh tapi nyata. Bapak Tatang selaku kepala desa setempat itu berinisiatif karena memang takut terjadi apa-apa dengan warganya. Beliau ini adalah seorang kepala desa yang bertanggung jawab dan mengayomi warganya, maka berinisiatif itu untuk mengadakan tawasulan. Jadi tawasulan memanggil tokoh masyarakat, tokoh ulama, ustadz, kiai dan sebagainya itu dikumpulkan. Dan juga ada Pak Kapolsek juga, konon ada Pak Kapolsek, kemudian pihak anggotanya juga ikut serta pada saat itu ketika berdoa bersama di rumah tersebut. Kemudian diadakanlah doa bersama di rumah tersebut. Pada saat doa bersama di rumah tersebut itu tiba-tiba ada seorang pemuda yang memang berada di situ
tiba-tiba saja itu kerasukan. Jadi ketika kerasukan, kemudian dia berkata bahwa ini semua tuh bukan ulah saya nggak mengganggu kalian, yang mengganggu kalian itu adalah mereka gitu loh, sambil menunjuk kepada tempat tertentu, dan orang tersebut berkata bahwa yang mengganggu itu udah pada pergi, udah pada lari, seperti itu. Akhirnya kerasukan ini sembuh. Kemudian pihak kepala desa, yaitu Pak Kepala Desa dan perangkatnya itu mengadakan melekan. Melekan itu adalah berjaga-jaga di rumah tersebut sampai dengan subuh ya. Sampai dengan subuh itu berjaga-jaga di rumah tersebut. Kemudian ada sebuah keanehan yang terjadi. Sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, yaitu sekitar setengah 3 dini hari, itu tiba-tiba ada 5 orang yang kerasukan. Jadi 5 orang yang kerasukan, dan mereka itu berkata bahwa saya itu adalah roh leluhur yang tidak pernah disebut-sebut oleh keluarga yang menghuni rumah tersebut. Jadi 5 orang yang kesurupan ini, salah satunya itu mengaku bahwa ia itu adalah roh dari leluhur keluarga tersebut yang memang tidak pernah dikirim doa, tidak pernah ditawasulan, tidak pernah disebut-sebut dalam doa-doa mereka gitu. Para sahabatku, kalau saya memprediksi, ini itu adalah akal-akalan dari bangsa jin saja. Jadi bangsa jin itu bisa, itu acap kali berbohong. Ya itu pandai sekali berbohong. Kalau manusia itu pandai berbohong, bangsa jin itu lebih pandai lagi berbohong. Maka ketika ada orang kesurupan, kerasukan, itu kemudian mereka itu berbicara tentang hal-hal yang memang aneh-aneh, itu kita jangan 100% percaya kepada mereka. Karena mereka itu hobinya itu berbohong. Saya melihat ini itu adalah kebohongan dari bangsa jin ini. Ketika malam itu pada kerasukan itu seolah-olah memberikan suasana yang begitu mencekam, seolah-olah dia itu mengaku bahwa itu adalah roh leluhurnya, padahal itu adalah bangsa jin, para sahabatku. Jadi bangsa jin yang memang mengaku-ngaku sebagai roh leluhur mereka. Tujuan mereka adalah satu, untuk menakut-nakuti. Ketika mereka itu semakin takut, maka akan melemahkan keimanan kepada Allah. Nanti tujuannya itu adalah untuk membuat manusia itu agar lebih takut kepada bangsa jin, gaib, setan, belek, dan lain sebagainya. Itu melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan mereka. Maka kita tidak selayaknya takut kepada mereka. Jangan pernah takut kepada mereka, lawan saja. Para sahabatku, kemudian setelah diadakan doa bersama di rumah tersebut, itu memang ada semacam efek ya. Efeknya itu ada semacam efek awalnya. Awalnya itu ada efeknya selama 2 hari itu tidak ada gangguan dari bangsa gaib, karena pada saat itu gaibnya itu energi mungkin panas ya, dengan adanya orang berdoa tawasulan di sana, mereka itu panas. Namun setelah tawasulan berikutnya tetap saja. Jadi ketika tawasulan pertama 2 hari tidak ada gangguan, hari ketiga ada gangguan, kemudian ketika tawasulan berikutnya besoknya masih ada gangguan, jadi tetap ada gangguan. Jadi memang ini itu adalah sebuah fenomena yang nyata, ada interaksi manusia dengan bangsa gaib. Para sahabatku, kalau menurut pemahaman saya itu banyak cara kita melakukan ruatan rumah ya. Ruatan rumah itu salah satunya itu dengan rumah itu kita sering melakukan tawasulan ya, tawasulan berdoa di rumah tersebut. Kemudian bisa juga kita menggunakan media berupa air ya, air dicampur dengan garam. Kalau di pemahaman keilmuan saya itu menggunakan energi tenaga dalam. Kita coba air garam itu dikasih tenaga dalam, kemudian kita taruh di tempat-tempat yang angker. Nanti air itu akan menetralisir energi aura-aura negatif yang ada di rumah tersebut. Bisa juga selain menggunakan energi tenaga dalam, kita juga bisa menggunakan doa, karena memang yang mustajab itu adalah doa. Kita bisa menggunakan doa-doa ruqyah, kita tiupkan kepada air yang telah kita campur dengan garam. Kemudian air tersebut kita taruh di pojok-pojok atau tempat-tempat yang memang kita duga itu, kita prediksi itu ada lalu langitnya bangsa gaib. Maka energi itu akan menetralisir mereka. Kemudian sebetulnya yang paling efektif itu para sahabatku, ketika kita berdoa tawasulan itu akan membuat mereka panas dan tidak nyaman. Sekuat apapun energi mereka, mereka itu akan merasa tidak nyaman ketika berbenturan dengan doa-doa tawasulan ya. Energi mereka itu akan sangat tidak nyaman. Namun untuk jin-jin gaib yang memang mereka itu memiliki kekuatan yang besar, itu mereka masih tahan. Tetapi
lama-lama akan terkikis energi mereka. Maka langkah lebih baiknya itu, kalau saya boleh menyarankan, untuk ruatan rumah itu sebaiknya itu kita setel ya, kita setel MP3 tawasulan ya, itu setiap malam kita full. Jadi MP3 itu terus setiap malam selama 7 hari berturut-turut, itu setiap malam kita setel energi, kita setel MP3 tawasulan itu. Ya, para sahabatku bisa lihat di channel video saya, di channel YouTube saya itu ada tawasulan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati di Pekomitan Cirebon. Itu energi bagus sekali untuk menetralisir, alam sekitar ya, energi-energi negatif itu energi bagus sekali. Jadi MP3 itu cukup kita setel berulang kali ya, biarkan terus sampai full semalaman. Mungkin malam pertama membuat mereka itu agak terkikis, malam kedua, ketiga, sampai 7 hari aja. Kalau syukur-syukur setiap hari dinyalakan terus full, maka otomatis energi mereka itu akan semakin tidak nyaman berada di situ dan akan kabur dari rumah tersebut. Itu mungkin para sahabatku, selain daripada memang rumah tersebut harus digunakan untuk berzikir ya, kita juga harus berzikir, kita juga harus berdoa, kita terus digunakan untuk beribadah, maka aura manusia itu membuat mereka itu tidak akan berani lagi mengganggu kita. Para sahabatku, jangan pernah takut kepada bangsa jin, bangsa gaib, bangsa setan, belek, perkayangan, dan lain sebagainya. Karena kita ini adalah manusia, kita ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Mereka diciptakan oleh Allah dari api, kita juga diciptakan oleh Allah dari tanah. Apalagi kita mendapatkan banyak keistimewaan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka selayaknya kita jangan pernah takut kepada bangsa jin, jangan pernah mengkultuskan bangsa gaib, tetapi kita juga jangan mengganggu mereka. Ada baiknya kita bersikap santun seperti kisah yang tadi itu. Ada semacam, mungkin awalnya itu ketidaksengajaan dari pihak keluarga rumah, misalkan itu mengganggu mereka. Mengganggunya itu dalam artian kata seperti membuang air panas yang tidak sengaja menyiram bangsa gaib yang berada di sana. Sehingga bangsa gaib ini mempunyai keluarga, mempunyai teman, mempunyai kawan, mereka itu dipanggil semua untuk berinteraksi dengan manusia, sama seperti kita. Jadi alangkah baiknya kita juga harus bersikap santun, jangan pernah sembarangan kita membuang air panas, apalagi ke selokan-selokan, ke rumah itu dan lain sebagainya. Dikhawatirkan ada bangsa gaib yang memang sedang ada berada di sana dan memang terkena oleh siraman air kita. Tentunya mereka tidak akan merasa nyaman. Tetapi para sahabatku, intinya kita tidak boleh takut kepada mereka, kita tidak boleh mengganggu mereka, dan mereka juga tidak boleh mengganggu manusia. Ketika mereka mengganggu manusia seperti kisah tadi, itu berarti sudah bangsa gaib ini sudah melanggar sunatullah. Bangsa gaib ini sudah melanggar kodratnya sebagai bangsa jin yang memang semestinya harus hidup masing-masing, tidak boleh saling mengganggu. Maka sudah selayaknya kita harus mengusir mereka. Caranya bagaimana? Caranya tadi, kita bisa setel tawasulan di rumah tersebut full setiap malam. MP3 tersebut kita setel setiap malam, minimalnya 7 hari berturut-turut, syukur-syukur seterusnya, sampai dengan energi mereka itu sudah tidak berinteraksi lagi. Kalau saya memprediksi mungkin sehari 2 hari masih ada interaksi, tapi kalau sudah lebih dari 7 hari mereka akan kabur, tidak akan ada interaksi lagi di rumah tersebut, insya Allah. Semoga saja. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Mungkin demikian saja para sahabatku ulasan pada kesempatan kali ini. Kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah ini, agar kita juga senantiasa rumah kita ini ya senantiasa memfungsikan rumah kita ini untuk sarana beribadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk memperdengarkan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga aura di rumah kita ini senantiasa selaras energi yang positif, terhindar dari segala macam bentuk gangguan dari bangsa gaib, setan, jin, perkayangan, dan lain sebagainya. Mungkin demikian saja para sahabatku. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.